Yo man, welcome back to our channel with us again, or with me, Yasinta and Dika. Tapi kali ini cuma ada Dika doang. Why? We'll talk about that later. Tapi yang jelas kali ini kita akan bahas tentang COVID-19. Dampak dari COVID-19 ke dunia pageant di Indonesia dan internasional. So without further ado, let's jump right in. Oke, kenapa kali ini sendirian? Yasinta kemana? Karena COVID-19 semakin menjadi-jadi di Indonesia dan kita lebih baik kita nggak ketemu dulu, jaga jarak, dan kita harap juga teman-teman di rumah, siapapun, dimanapun, bisa untuk melakukan social distancing juga dan encourage teman-temannya yang lain, keluarganya yang lain, teman-temannya yang rewel, yang resisten tuh bisa disemplak aja pakai UC 1000. 1000 vitamin lemon, orange, or apple. We are so sorry juga kalau beberapa minggu sebelumnya kita nggak bisa upload video karena lagi nyesuaiin diri sama work from home. Tapi sekarang akhirnya udah mulai stabil, kebijakan di kantor Indonesia juga mulai tertata, jadi kita bisa manage waktu dengan way better. And hopefully kita akan bisa upload regularly lagi next time. Oke? Stay tune. Kita akan bikin video sendiri-sendiri. Mungkin sekarang sama Dika, next time sama Yasinta. Gantian. Kalian nggak bosen. Kali ini kita akan bahas tentang COVID-19. COVID-19 dampaknya gimana sih ke dunia pageant Indonesia dan internasional? Teman-teman pasti udah banyak banget yang tahu karena materi ini sebenarnya udah dibikin awal-awal tentang berita COVID-19 masuk di Indonesia. Jadi banyak banget perubahan yang terjadi. Teman-teman bisa bantuin kita untuk update informasinya kalau ada yang berubah dan atau teman-teman tahu yang lebih baru. Yang pertama kita ke Miss Vietnam 2020. Vietnam adalah salah satu negara yang cepat banget nanggapin COVID-19 secara government dan keseluruhannya juga mereka tanggap banget. Jadi acara-acara gede yang ngumpul banyak orang di Vietnam itu otomatis ditunda atau bahkan di-cancel. Awalnya Miss Vietnam 2020 akan diadakan di antara bulan Mei sampai Agustus, tapi Lee Swan Son, kepala komite penyelenggara Miss Vietnam 2020, akhirnya menyatakan bahwa Miss Vietnam 2020 akan ditunda. And that's it. Tidak ada keterangan lebih lanjut ditunda sampai kapan atau apakah akan dilanjutkan lagi atau gimana. Yang jelas sayang banget kalau tidak dilanjutkan karena mengingat Vietnam tahun lalu was damn. Mereka bagus banget prestasinya di pageant internasional tahun lalu. Next, Miss Venezuela 2020. COVID-19 punya dampak yang masif. Nggak cuma tentang kesehatan. Orang-orang kan jadi nggak bisa kerja. Ekonomi slow down pastinya. Apalagi Venezuela yang tidak usah COVID-19 udah bermasalah ekonominya. Ditambah dengan COVID-19, Miss Venezuela akhirnya harus tunduk juga dan akhirnya ikut postpone. Gabriela Isler, Miss Universe 2013 yang sekarang menjabat sebagai Director of Communication and Training di Miss Venezuela Organization akhirnya buka suara. Yang mana aktivitas-aktivitas dan training di Miss Venezuela akhirnya disesuaikan dengan diganti webinar atau video conference atau via media digital lainnya untuk menjaga social distancing. Actually ini bagus banget karena itu jauh-jauh di awal Maret mereka udah mengeluarkan statement pergerakan ini. Padahal untuk COVID-19 sendiri pertama kali ditemui di Venezuela adalah di minggu kedua bulan Maret. It's a good step. Next, mungkin bukan beauty pageant, tapi beauty pageant sih, yang diikuti oleh perempuan-perempuan transgender dan menjadikannya ajang beauty pageant transgender terbesar di dunia. Miss International Queen 2020. Mereka ternyata tidak menunda acaranya. Acaranya tetap berjalan dan mengambil tempat di Thailand. Valentina Flusher dari Meksiko kemarin dikroning jadi Miss International Queen 2020 pada tanggal 7 Maret 2020. Mereka menggunakan resort di pesisir Pattaya sebagai venue dan nggak kayak biasanya, itu sepi banget acaranya. Satu hari sebelum event, seluruh resort tersebut didisinfektan agar bebas dari virus-virus, hopefully. Jadi itu pencegahan yang dilakukan mereka meskipun mereka tidak menunda acaranya. Dan semua orang yang masuk venue, keluar masuk venue, itu harus dimonitor suhunya dan ada petugas-petugas kesehatan, petugas medis yang standby di sana. So it's a good step, nevertheless. Next adalah Miss Grand Indonesia 2020.
untuk di Indonesia sendiri juga mengambil langkah yang bagus banget. Yayasan Dunia Mega Bintang yang menaungi pagelaran Miss Grand Indonesia 2020. Setelah kabar resminya keluar, mereka langsung postpone acaranya sampai akhirnya beberapa waktu lalu mereka ngeluarin statement bahwa grand finalnya juga diundur sampai waktu yang belum ditentukan karena akan melihat progres dari COVID-19 sendiri dan kebijakan pemerintah. Di post terakhir yang kami lihat tuh di IG-nya Yayasan Dunia Mega Bintang, mereka statement bahwa semua kontestan sekarang sudah ada di rumah masing-masing, tidak ada agenda atau kegiatan yang ketemu muka, jadi so it's absolutely safe for the contestant. Dan semua series yang ada di YouTube yang sekarang lagi on air itu take-nya udah lama banget, jadi mereka tidak menyalahi protokol pemerintah untuk social distancing. And next, Putri Indonesia 2020 yang kemarin finalnya kita tonton langsung. Meskipun tetap dilaksanakan lancar, semuanya nggak ada apa-apa, tapi dampak dari COVID-19 juga kita bisa lihat di acara tersebut. Karena waktu kita masuk udah ada screening suhu. Kita regis di meja regis, itu habis kita nulis, kita harus pakai hand sanitizer. Dan mereka juga menjajakan hand sanitizer-nya dari Mustika Ratu. Dan semua langkah preventif COVID-19 itu kemarin YPI melakukannya dengan tenang gitu. Santai, nggak ada yang panik, semuanya tetap have fun, atmosfer acaranya tetap meriah. So it's a good point. Next, kita ke Filipina. Of course, why not? Binibining Pilipinas 2020. Ini kabar yang kita tahu terakhir ya. Jadi, grand finalnya itu rencananya akan diadakan pada 26 April 2020. Namun karena COVID-19 masuk ke negara mereka dan akhirnya bermunculan korban-korbannya dan membuat sebuah langkah preventif harus diambil pemerintah, akhirnya organisasi Binibining Pilipinas mengambil langkah untuk meliburkan semua kontestannya hingga tanggal 22 Maret kemarin. Yang sepertinya diperpanjang sih, kalau menurut kita karena melihat data yang keluar dari Filipina. Rencana untuk grand finalnya diundur sampai 21 Mei 2020. Diundur sampai kapan lagi kita belum tahu nih infonya. Kalau teman-teman tahu, please tell us down below. Venue Binibining Pilipinas 2020 tuh rencananya adalah Araneta Coliseum di Philippines. Nah, meskipun ditunda dan segala macam, tapi tetap aja protokol itu dijalankan di Arena Coliseum tersebut. Misalnya ada sanitizer di beberapa titik, terus ada cek suhu keluar masuk dari wilayah itu. Jadi semua protokol untuk pencegahan COVID-19 tetap ada. So, it's good thing. Next adalah Miss Charm International 2020. Ini yang teman-teman tunggu banget karena ini ajang baru yang katanya cukup wow karena kontestan-kontestannya tuh veteran-veteran dan jago-jago banget lah istilahnya. Dan kita juga akan ngirim tahun ini tapi harus ditunda karena acara di Vietnamnya sendiri juga ditunda. Awalnya akan diadain di tanggal 5 sampai 17 Maret 2020, tapi akhirnya kabar yang beredar adalah paling cepat akan diadakan di awal bulan April, tapi melihat kondisi kayaknya tidak memungkinkan. Jadi akan diundur lagi sampai kita belum tahu kapan. Ajang ini mengambil banyak sekali perhatian karena jurinya juga nggak main-main yang diambil. Kayak legenda-legenda macam Osmel Sousa, Natalie Glebova, dan Mirella Lalaguna. So, kita berharap sih tetap dilanjutkan dan bisa berjalan dengan baik. So, kenapa semua ini jadi ditunda atau bahkan di-cancel? Karena acara-acara kayak gitu kan pasti mengumpulkan banyak orang. Kayak teman-teman yang udah lihat kemarin vlog kita waktu nonton PI atau nonton Miss Universe. Semua orang ngumpul, rame, ngobrol bareng-bareng. Momen yang pas banget untuk virus itu beredar gitu loh. Kalau misalnya tidak ada tindakan pencegahan. Jadi langkah yang bagus banget untuk mempospon dulu acara-acara seperti ini sebenarnya. Dan sebagai pageant lovers juga sebaiknya teman-teman bisa mendukung gerakan ini dan sabar aja dulu. Semakin kita sadar, semakin kita kontrol diri kita sendiri untuk preventif, maka mungkin penyebarannya akan semakin bisa dibendung, penyembuhannya lebih cepat, dan acara-acaranya juga bisa dilanjutkan lebih cepat lagi. Nah, untuk teman-teman pageant lovers, apa sih yang bisa dilakuin? Yang pertama, menurut kami ya, adalah para PL kan sering banget kumpul-kumpul dan menurut kami lebih baik untuk ditunda dulu sampai semuanya bisa aman gitu. Bisa lewat VidCon kalau emang mau ngobrolin bareng-bareng. Jadi kita bisa ngobrol face to face secara digital. Yang kedua adalah meskipun teman-teman merasa sehat, apalagi kalau tidak sehat, mendingan di rumah aja. Kalau nggak penting-penting banget, mendingan jangan keluar rumah dulu. Yang ketiga, mungkin klise but it really works adalah untuk cuci tangan pakai sabun 20 detik minimal. Mungkin teman-teman bilang ribet banget, mending enakan pakai
hand sanitizer, but actually yang lebih works adalah cuci tangan pakai sabun. So, cuci tangan pakai sabun aja. Harganya nggak semahal hand sanitizer. And then yang terakhir, keluar pakai masker. Terserah deh sekarang maskernya mau kayak gimana, terserah mau kain, mau sarung ya, mau apa terserah. Yang penting pakai masker. Soalnya pemerintah sendiri juga udah ngumumin kalau masker kain it's okay. Jadi nggak perlu beli masker yang berjuta-juta, ratusan ribu, 50.000 satu biji. Yang penting kalau keluar pakai masker. And then the last, yang menurut kami sangat penting adalah ketika dapat informasi, check and recheck. Confirm ke pihak yang berwenang, pihak kesehatan yang legit sebelum menyebarkan. Karena kalau misleading info bisa membuat penyebaran lebih parah lagi. So that's it untuk video kali ini tentang dampak COVID-19 ke dunia pageant Indonesia dan internasional. Dan kita harap kita bisa upload lebih sering lagi setelah ini. So stay tune in this channel and stay healthy. Semoga semuanya bisa stay bersama keluarga di rumah, bisa kembali bekerja dengan normal, bisa kembali kuliah dengan normal, bisa kembali nonton pageant bareng-bareng dengan normal lagi. And yeah, that's it for this video and we will see you in our next video. Bye!